Pemirsa, hampir 1 dekade mangkrak mega proyek Hambalang kabarnya akan dilanjutkan kembali. Ya, seperti apa kondisi proyek yang dulu digadang-gadang akan menjadi pusat pendidikan, pelatihan, dan sarana olahraga nasional ini? Berikut penelusuran reporter TV One Anggi Aiboni dan juru kamera Dani Martin. Wisma Atlet Hambalang atau Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sarana Olahraga Nasional Hambalang merupakan salah satu mega proyek di masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sayangnya harus terhenti, tidak dilanjutkan karena tersandung kasus korupsi. Nah, hari ini saya akan mengajak Anda, pemirsa, untuk melihat bagaimana kondisi terkini dari pembangunan Wisma Atlet ini yang sudah terbengkalai hampir 10 tahun. Saya akan ajak Anda untuk melihat secara langsung bentuk fisiknya, tetapi sedikit kalau saya bisa gambarkan dari luar ini tidak ada petunjuk bahwa ini merupakan Wisma Atlet Hambalang, hanya tertutup oleh seng, tapi bagaimana kondisinya di dalam? Yuk ikuti saya. Gerbang seng berwarna putih menutupi seluruh area komplek olahraga Hambalang dari pinggir jalan. Di gerbang depan terlihat hanya ada satu pintu masuk yang tersedia untuk para pejalan kaki. Alat berat yang biasa digunakan untuk membantu proses pembangunan juga tak ada yang nampak di lokasi. Bak rumah besar tak bertuan dihiasi tanaman liar yang menyelimuti komplek olahraga Hambalang terlihat sangat suram. Nah, pemirsa, tadi saya sudah sempat mencoba masuk ke area kompleks Wisma Atlet Hambalang, tetapi ternyata tidak sembarang orang tentunya bisa masuk meliput ke area tersebut karena ada penjagaan cukup ketat juga, baik itu dari pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga maupun dari pihak PT Adikarya selaku kontraktor dari proyek pembangunan Wisma Atlet Hambalang ini. Saya belum bisa melihat bangunan-bangunan yang sudah separuh jadi karena begitu luasnya lahan kompleks Wisma Atlet Hambalang ini sehingga nampaknya kawasan ataupun gedung-gedung yang sudah dibangun ini harus melewati turunan terlebih dahulu sehingga sejauh mata saya memandang ini tidak bisa saya lihat begitu. Nah, untuk itu saya akan ajak Anda, pemirsa, untuk melihat dari sudut pandang lain. Saya akan mencoba ke area dataran yang lebih tinggi untuk mengajak Anda juga bisa melihat bagaimana sih kondisi terkini dari proyek pembangunan Wisma Atlet Hambalang yang sudah mangkrak sejak 2012 lalu. Yuk kita saya. Nah, pemirsa, saat ini saya sudah bergerak sekitar 3 km dari kompleks Hambalang atau kompleks Wisma Atlet Hambalang. Saya sudah berada di dataran yang lebih tinggi untuk mengajak Anda melihat langsung bagaimana penampakan fisik dari kompleks Wisma Atlet Hambalang ini. Dari kejauhan kita bisa lihat bersama-sama, pemirsa, bahwa ada beberapa bangunan yang sudah terbangun, yakni seperti asrama, masjid, dan juga lapangan. Tetapi bisa terlihat jelas juga bahwa masih banyak bangunan yang terbengkalai, hanya terbangun baru berupa rangkanya saja. Sementara saya juga bisa gambarkan untuk kondisi alam ataupun bentang alam di sekitar Wisma Atlet Hambalang ini berupa perbukitan dengan kontur yang cukup rapat, banyak lereng terjal juga di sini, dan di sekitar kompleks Wisma Atlet ini pun juga didominasi dengan ladang ataupun perkebunan milik warga. Hambalang kembali menjadi pembicaraan setelah Presiden Joko Widodo mulai mempertimbangkan untuk membangkitkan kembali mega proyek komplek olahraga yang telah bertahun-tahun mangkrak itu. Kami merencanakan akan membuat 10 sentra pemusatan latihan di beberapa daerah. Selanjutnya usia SMA kita akan dorong ke Cibubur, tempat SKO kita sekarang, dan nanti juga kita sedang mempertimbangkan untuk bisa melihat Hambalang menjadi tempat untuk
sentra atlet senior. Kajian teknis diperlukan untuk menilai apakah secara fisik maupun lokasi proyek Hambalang masih memungkinkan dilanjutkan atau tidak. Selain kajian teknis, kajian yuridis juga tak kalah penting. Sebab, kendati kepemilikan lahan disebut-sebut telah menjadi milik negara setelah dilepas pemiliknya yakni Mendiang Probo Sutejo. Kajian yuridis tetap diperlukan agar tak ada sengketa di kemudian hari. Masalah hukum yang harus dikaji dan dituntaskan penyelesaiannya yang utama adalah berkaitan dengan tindak pidana korupsinya. Sudah ada beberapa nama yang menjadi tersangka, terdakwa, atau kemudian terpidana. Apakah itu sudah tuntas atau masih ada pihak-pihak lain yang harus bertanggung jawab? Ini sebaiknya dituntaskan. Oleh karenanya pemerintah harus berkoordinasi dengan KPK sebagai penuntut dalam kasus tersebut. Selain itu juga harus diperhatikan tentang unsur kerugian negara. Dalam hal ini disampaikan dengan BPK. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadi kerugian negara? Menghidupkan kembali proyek Hambalang di tengah situasi sulit saat ini menuntut para pemangku kebijakan memperhitungkan betul aspek manfaat dan risikonya. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Anggia Ebony, Dani Martin, TV One mengabarkan.